Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya memberi tema, biasakan diri untuk Tuhan. Nah, dalam Amsal 14 ayat 1 sampai yang ke-9, Bang Amsal menggambarkan ada dua kelompok manusia. Satu kelompok adalah yang disebut Amsal sebagai orang yang bodoh. Dan itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah yang rapuh, kemudian menghina didikan Tuhan, dan juga membenci teguran dan didikan, serta merendahkan agama. Tapi pengamsal juga membandingkan seorang yang bijak atau berhikmat, maka dia pasti akan mendirikan rumah yang kokoh, dan dia akan sungguh mengasihi, mencintai Tuhan di dalam kehidupannya, dan bagaimana dia juga menyukai didikan dan juga teguran-teguran yang Tuhan sampaikan, serta dia akan sungguh mau hidup di dalam kebenaran. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ingin supaya kita bisa membiasakan diri kita untuk Tuhan. Kita bukan membiasakan diri kita untuk sesuatu yang fana di dunia ini. Kita bukan membiasakan diri kita untuk kepentingan kita, kedagingan kita. Tapi kita membiasakan diri untuk Tuhan. Kita harus hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita membiasakan diri kita untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita membiasakan diri kita untuk Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hiduplah dalam kejujuran. Di ayat yang kedua di situ berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Bang Amsal mengatakan hidup jujur itu sangat penting di hadapan Tuhan. Hidup jujur berarti adalah hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan seluruh hidup kita arahkan kepada kebenaran Tuhan. Dan kita hidup jujur berarti kita sungguh ingin menempatkan hidup kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan Tuhan maui. Yang kedua adalah hiduplah dalam kekudusan di ayat yang ke-5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Amsal mengatakan supaya setiap kita tidak berbohong. Dan kata lain berarti kita harus hidup di dalam kekudusan, supaya kita boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dan di dalam kebenaran Tuhan. Dan waktu kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka disitulah kita akan membawa hidup kita boleh menikmati kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Dan waktu hidup kita di dalam kekudusan, maka kita akan sungguh melihat hidup kita akan mengalami damai, mengalami ketenangan, dan kita juga akan mengalami berkat dari Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam kebijaksanaan di ayat yang ke-6. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang yang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Saudara, pengamsal mengatakan kepada kita supaya kita boleh belajar, boleh melihat anugerah Tuhan dengan kita hidup bijaksana di dalam Tuhan. Hidup bijaksana berarti kita tahu membedakan yang baik dan buruk. Kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan sebagai orang beriman kepada Tuhan, bijaksana adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau melakukan semua kebenaran, dan kita mau hidup di dalam kebaikan-kebaikan
yang sudah Tuhan firmankan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, bila hidup kita untuk hari-hari di depan, kita mau biasakan untuk Tuhan dengan kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup jujur, hidup kudus, dan hidup bijaksana, supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita biasakan diri kita untuk Tuhan dalam seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati hidup kami dan berkati hari-hari yang kami lalui, bila kami boleh sungguh membiasakan diri kami untuk Tuhan. Hidup kudus, hidup bijaksana, dan hidup di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.